kami Saudara 11 IPA SMA Harapan Mandiri. Video kali ini adalah untuk tugas proyek mata pelajaran kimia saya. Ini saya akan membahas tentang mengenal sistem kolloid dan jenis-jenisnya. Sistem kolloid. Kolloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lainnya yang dicampurkan. Nah, makanya dalam kolloid itu terdapat fase terdispersi dan medium perdispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium perdispersi. Nah, kamu perlu tahu ya pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat yang wujudnya sama tetapi fasenya berbeda. Contohnya santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang ternyata pada santan tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air. Walaupun keduanya berwujud cair, butiran minyak sebagai fase terdispersi sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, suatu kolloid selalu mempunyai fase terdispersi dan medium pendispersi. Contohnya sistem kolloid lainnya yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari antara lain adalah mayones, keju, jelly, cat, kosmetik, dan obat-obatan. Bahkan darah yang ada di dalam tubuh kita itu termasuk sistem kolloid. Loh, kok bisa? Ayo, bagaimana? Coba kamu ingat, kira-kira apa yang saja komposisi darah di dalam tubuh kita? Oh ya, selain kolloid, larutan dalam suspensi juga termasuk campuran 2 atau lebih zat loh. Terus, bedanya apa ya antara kolloid larutan dan suspensi? Nah, untuk memudahkan kamu membedakan antara larutan, kolloid, dan suspensi, perhatikan tabel di bawah ini. Jenis-jenis kolloid. Pada kolloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan di antara fase terdispersi dan medium pendispersi, sistem kolloid dibagi menjadi 8, yaitu bisa dilihat di tabel berikut ini. 1. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya bantuan rubi atau bantuan permata. Bantuan rubi ini merupakan padatan kromium atau Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Sehingga dari sini kita kelihatan yang kalau padatan kromium atau Cr itu sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida Al2O3 sebagai medium pendispersi. 2. Sol cair. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Ya, kalau soal padat mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Contohnya cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan. Di antaranya kalsium karbonat, CaCO3, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair atau medium pendispersi yang berupa air H2O. 3. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon monoksida, dan lainnya sebagainya, yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Maka ketika kamu melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kadang kamu akan merasa kelilipan karena adanya padatan atau fase terdispersi dalam asap atau medium pendispersi.
4. Aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi, bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contohnya parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai merupakan medium pendispersi. Emulsi padat. Selanjutnya ada emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya agar-agar. Agar-agar terbuat dari air atau fase terdispersi yang dicampurkan dengan bubuk agar-agar medium pendispersi. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dengan air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Jika pada agar-agar itu partikel-partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel agar-agar. 6. Emulsi. Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda sehingga tidak saling bercampuran. Contohnya susu. Emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu ini punya level kepolaran yang beda, maka kedua zat ini nggak bisa bercampur dengan sempurna sehingga susu itu termasuk kolloid, bukan larutan. 7. Buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contohnya spons. Jika di dalam spons itu merupakan sebuah padatan, tapi ketika dipijat ternyata isinya udara, itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat ya. 8. Buih. Jenis kolloid yang terakhir ini yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium terdispersi cairan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contohnya buih sabut karena adanya udara atau fase terdispersi dan terjebak di dalam larutan sabun medium pendispersi. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaringan atau lapis yang dapat menjebak udara sehingga membentuk gelembung bening berisi udara.